Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Baik para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan masuki yaitu al-aslu ats-tsalis. Itu dasar pokok yang ketiga, ya, landasan yang ketiga atau prinsip yang ketiga dari prinsip ataupun dasar pokok memahami agama. Al-aslul salis, inna min tamamil ijtima'i as-sam' wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Kata beliau, dari bentuk kesempurnaan dari menjaga persatuan itu adalah, karena tidak akan mungkin ada persatuan tanpa ada pemimpin. Maka ini yang tadi kita sebutkan pemahaman jamaah yang kedua. Itu yang dimaksud adalah di bawah bersatu dewa kepemimpinan atau penguasa yang resmi. Jamaah sudah kita sebutkan, itu ada dua pengertian. Jamaah dalam artian adalah jamaah kaum muslimin yang umum dalam bentuk pemahaman dan keyakinan. Kemudian dalam bentuk wilayah, jamaah dalam bentuk ketaatan kepada penguasa atau wilayah kekuasaan. Maka kita dilarang melakukan sikap-sikap, upaya-upaya yang melemahkan kekuasaan yang ada. Ya, nah ini sering kita jelaskan. Ya, sering orang menghubung-hubungkan bahwa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang mereka sebut dengan dakwah Wahabi, mereka mengatakan bahwa mereka adalah kaum radikal atau membawa paham radikal. Ya, kita jelaskan tidak ada dari kelompok-kelompok yang ada dari berbagai kelompok ajaran yang terdapat dalam Islam yang mereka menjadikan salah satu poin dasar akidah mereka adalah taat kepada penguasa dan menjadikan suatu dasar dalam dakwah mereka. Ya, kecuali dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang mereka sebut dengan nama kelompok Wahabi, ya, dan kita tidak pernah menamakan dakwah kita sebagai Wahabiyah. Itu ada penamaan yang asal usulnya diberikan oleh orang-orang Inggris kepada pejuang-pejuang Muslim di India. Ini awal timbulnya dari kalimat Wahabi tersebut. Kemudian digunakan oleh setiap orang-orang yang membenci dakwah sunnah, ya, dan mereka jadikan seisu untuk membuat orang lari dari agama Allah atau dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak akan mungkin lahirnya sebuah persatuan kalau tidak ada pemimpin. Maka pemimpin itu gunanya untuk ditaati. Tapi permasalahan gini, Ustadz, bagaimana pemimpin-pemimpin yang zalim? Kita harus taat kepada mereka. Pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, pemimpin-pemimpin yang memakan harta negara, bagaimana? Apakah para begini bagaimana, Ustadz? Ya, mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, bagaimana sikap kita? Nah, ini akan kita jelaskan pembahasan ini nanti. Bahwa tidak ada pertentangan antara taat dengan kepada pemimpin ataupun meninggalkan perintah-perintah pemimpin yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Itu dua hal yang berbeda. Nah, dan juga tidak boleh disimpulkan ketika umpamanya rakyatnya tidak mau tunduk dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran agama, dicap sebagai kaum radikal. Ini pemahaman yang keliru. Ya, atau dianggap merorong kekuasaan yang sah. Ungkapan ini, wa inna min tamal istima' as-sam' wa ta'a liman ta'amar alaina wa in kana 'abdan habasyian, ini disebutkan dalam sebuah hadis Ibad bin Sariyah yang tadi sudah disebutkan sebagian isinya. Itu salat minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-qada. Ya. Ketika itu Ibad bin Sariyah menyebutkan dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW salat subuh. Kemudian setelah beliau salam, aqbala alaina, kemudian Rasulullah menghadap kepada para sahabatnya, lalu menyampaikan nasihat, pelajaran, fa'adhana mau'izatan balighatan, menyampaikan pelajaran sangat penting, ya, zarapan minhal uyun wajilan minhal qulub, membuat sahabat meneteskan air mata dan membuat hati-hati sahabat merasa bergetar, ya.
Lalu kata sahabat menyebutkan, ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Ausina. Wa fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka tolong beri kami nasihat. Lalu Rasulullah menyebutkan nasihatnya, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku nasihatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua kata Rasulullah adalah, nasihat yang berikutnya setelah bertakwa kepada Allah adalah untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Sekalipun pemimpin kalian itu dari kaum atau dari suku Habasyi, itu Habsyah, dan Abdun, kecuali sekalipun yang dipimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya, budak, ya, Abdun Habasyun, dan dari kaum bangsa Habsyah. Kita tahu dalam taat kepada penguasa yang tidak sesuai, tidak terpenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang pemimpin. Karena di dalam Islam itu ada nama syarat-syarat pemimpin yang tertinggi, itu ada syarat. Di antaranya muslim, laki-laki, kaum Quraisy, ya, kemudian salimatul ahwas, sempurna, sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian juga merdeka, ya, itu di antara syarat-syaratnya. Ibnu Katsir menyebutkan syarat tersebut dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Nah, di antara syaratnya adalah yang pertama dari kaum Quraisy. Karena sebutkan saat pemimpin itu adalah dari Quraisy. Di sini tidak terpenuhi syaratnya di sini. Dia ada kaum Habasyah, ya, Habsyi. Nah, harus dibedakan antara pemimpin yang telah berkuasa di antara kondisi memilih. Jadi dibedakan antara halil ikhtiyar, memilih yang belum terpilih, masih dalam kondisi memilih, maka yang memilih itu juga bukan masyarakat umum, ya. Ini juga ada perbedaan antara sistem demokrasi dengan sistem Islam, atau syura dalam pengertian Islam dengan pengertian demokrasi dari yang dipakai oleh orang barat. Pertama, ada beberapa sisi. Beda antara syura dengan demokrasi itu, di dalam Islam yang memilih pemimpin itu adalah tokoh-tokoh senior dari kaum muslimin. Tokoh senior dari kaum muslimin. Para ulama atau ahlul halli wal aqd. Jadi orang-orang yang terkemuka lah, terdepan pengalaman dan ilmunya. Ya, bukan masyarakat umum sebenarnya dalam demokrasi. Ya. Nah, mereka ini ketika mau memilih pemimpin, dia harus melihatkan syarat-syarat tadi. Muslim, laki-laki, ya, dari kaum Quraisy. Kemudian apalagi tadi saya sebutkan, merdeka, kemudian sehat, jasmani dan rohaninya. Dan tambah-tambahan banyak disebutkan oleh para ulama tentang syarat-syarat itu, tapi yang inti-inti yang sebut yang ingin kita bahas dalam kesempatan ini. Taib, itu hal ikhtiar ketika kondisi memilih. Tapi kalau sudah berkuasa, itu disebut dengan istilah ulama hal ikhtirar. Pemimpin yang sudah berkuasa, dia rebut kekuasaan itu baik dengan senjata atau baik dengan mengkudeta, bagaimanapun dia. Nah, kalau dia sudah berkuasa dan dia bukan orang Quraisy, maka saat itu wajib ditaati. Kalau dia sudah memiliki kekuatan dan memerintah, maka disebutkan di sini, walaupun dia bukan orang Quraisy, Habasyian, artinya kan tidak terpenuhi syarat-syarat yang mutlak dalam kepemimpinan. Ya, karena dalam syarat pemimpin itu adalah di antaranya disebutkan dalam hadis yang disebutkan Imam Muslim sahihnya dalam kitab Imarah ini, buat judul kitab oleh Imam Nawawi, itu dari kaum Quraisy. Ya, al-a'immatu min Quraisy. Gimana juga ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan penjelasan kepada kaum Ansar ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, al-a'immatu min Quraisy, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjelaskan kepada kaum Ansar waktu itu. Karena kaum Ansar menyebutkan minna amir wa minkum amir, atau minna amir wa minkum wazir, atau disebutkan oleh kaum Ansar menyebutkan kami punya pemimpin, kalian punya pemimpin. Lalu disebutkan beberapa hadis oleh Abu Bakar Siddiq, di antaranya adalah al-immatu min Quraisy. Ya. Pemimpin itu dari kaum Quraisy. Nah, kalau sudah berkuasa dan dia bukan dari kaum Quraisy, wajib taat. Ya.
Nah, ini juga jawaban bagi orang-orang yang saat sekarang ini mencoba mengatakan bahwa sistem pemerintahan seperti Arab Saudi itu dianggap oleh dia bukan sistem Islam. Kenapa? Karena sistem kerajaan dan bukan dari kaum Quraisy. Itu sering dibahas oleh orang-orang yang disebut dengan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu biasa kelompok ini selalu menjelek-jelekkan Saudi dan mengatakan Saudi itu bukan sistem pemerintah Islam karena tidak sistem khilafah menurut mereka. Ya. Karena sistem kerajaan menurut mereka itu sesuai dengan Islam menurut mereka. Ya. Nah, kalau kita lihat para ulama-ulama dahulu, sistem kerajaan itu sah sebagai pemerintah Islam. Buktinya setelah Khulafa Rasyidin, yang pertama menjadi raja itulah Muawiyah bin Abi Sufyan yang hidup di bawah pemerintahnya banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya sampai di masa Imam Ahmad, masa Imam Malik, masa Imam Syafi'i, masa Imam Ahmad, dan bahkan masa Imam Abu Hanifah sebelumnya juga demikian. Mereka hidup di tengah-tengah pemimpin yang berbentuk kekuasaannya adalah kerajaan. Tidak pernah mereka mengatakan kita tidak perlu taat karena sistem kerajaan tidak ada. Nah, oleh sebab itulah tadi kita katakan pentingnya kita ketika memahami nas-nas, memahami permasalahan agama ini merujuk kepada pemahaman para ulama-ulama yang salafus saleh. Ini pentingnya. Ya. Baik. Kemudian abdun habasyun abdun, dan di antara pemimpin itu harus orang yang merdeka, bukan budak. Tapi kalau dia sudah berkuasa, gimana? Wajib taat. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bunyi hadisnya, wa in kana mujadda al atraf, sekalipun dia cacat potong tangannya atau kakinya. Padahal syaratnya pemimpin tadi apa? Salimatul ahwal, di antara disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, selama sehat jasmaninya, sempurna ciptaannya. Karena dia akan memimpin jihad segala macamnya. Ada 3 syarat di sini yang tidak terpenuhi. Tapi kalau dua sudah berkuasa, wajib kita taati. Ini masalah-masalah kontemporer yang banyak syubhat-syubhatnya di sini nih. Wajib kita taati. Maka kita katakan, kalau ada orang mengatakan bahwa dakwah yang mereka sebut dakwah Wahabi itu adalah ancaman bagi persatuan bangsa dan negara, itu kebohongan sekali. Karena ini kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Wahab, salah satu poin yang ketiga beliau menjelaskan tentang wajib taat kepada pemimpin. Ya, saya dengar ada salah seorang ustadz juga di sini yang ditangkap dengan tuduhan bahwa dakwahnya memprovokasi masyarakat untuk menentang penguasa. Itu tidak benar. Karena jelas bahwa salah satu prinsip dari dakwah salafi atau dakwah salafus saleh, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah salah satu prinsip yang tidak bisa tawar-menawar lagi adalah wajib taat kepada penguasa. Dan itu bukan kita katakan sebagai bukan poin tambahan dalam akidah, tapi itu merupakan salah satu usul. Kenapa ini dijadikan usul? Karena banyaknya dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah yang seperti di awal disebutkan oleh Syekh tadi. Kemudian juga melihat fitnah yang timbul menimpa umat. Semenjak telah poin ini tidak diperhatikan, betapa fitnah bertubi-tubi menimpa umat gara-gara ya masyarakat ataupun penduduk ataupun rakyat sering melakukan kudeta-kudeta kepada pemimpinnya yang semuanya menimbulkan hal yang buruk bagi umat Islam. Jadi Islam lebih memandang masalah yang lebih utama dan menghindarkan mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Maka dia katakan, kenapa harus taat? Padahal itu tidak memenuhi syarat. Ya, karena tidak mungkin. Kalaupun itu tidak memenuhi syarat, tetapi kalau dia sudah berkuasa demi menjaga darah kaum muslim, tidak terjadi kekacauan, yang terjadi pembunuhan, demi itu maka wajib taat kepada penguasa yang sudah berkuasa itu. Ya, ada 3 syarat itu yang tidak terpenuhi, tapi wajib taat. Nah, maka disebutkan wa in kana abdan habasyian. Ya, sekalipun dia wa in kana abdun dalam surah wa in kana abdun, jika seorang budak hamba sahaya, ataupun dia bukan dari Quraisy, ataupun dia memiliki anggota badan yang kurang, cacat, diwajibkan. Prinsip ini bukan prinsip yang bisa ditawar-tawar dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka oleh sebab itu pembahasan ini tidak satupun ulama kita yang menulis kitab usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali masalah ini selalu terbawakan, selalu dibahas, selalu dijelaskan. Baik. Fabayyana Allah hadza bayanan syafian kafian biwujuhin min anwa'il bayan sya'an wa qadaran. Kata beliau, ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang sangat jelas, sempurna dengan berbagai sisi, ya, dari penjelasan baik secara perintah agama maupun secara takdir.
syara'an wa qaddaran. Summa sarah hadzal asal la yu'rafu 'inda aktsari man yada'il ilm fa kaifa 'amalu bihi. Kemudian beliau sebutkan, kemudian perkara yang mendasar ini menjadi perkara yang tidak perkara yang samar bagi kebanyakan orang-orang ya yang mengaku punya ilmu mengaku dia tidak memahami masalah ini, apalagi dengan selain mereka. Maka kita lihat sekarang para dai-dai ya yang tenar, yang macam-macam, kadang-kadang pemahamannya jauh dari hal ini. Ya, maka beliau sebutkan, kemudian jadilah masalah perbahasan ini tidak diketahui oleh kebanyakan dari orang mengaku punya ilmu. Ya, apalagi untuk mengamalkannya. Punya ilmu saja tidak. Nah, pembahasan ini akan kita bahas sekarang melihat dalil-dalil, karena saya pernah punya tulisan tentang ini. Bisa diambil nanti, beberapa tulisan saya juga bisa diakses di Google Scholar. Tulis saja nama saya, nanti akan keluar di Google Scholar. Di situ banyak, ada sekitar 12 atau 11 tulisan yang bagus-bagus tentang akidah. Dan kemarin Abu Thalha udah berniat untuk membahas topik-topik ini, dan jika Allah memberikan kesempatan pada kali yang lain. Kemudian juga bisa diambil di web pribadi ya, yang sudah lama ini tidak diupdate ya, webnya, yaitu Dzikra.com. Dzikra.com itu Z dulu baru dal I K ya RA. Dzikra.com. Ya, atau di Google Scholar, di akun saya di Google Scholar juga ada, ataupun di Dzikra.com, ataupun di di halaman Facebook tapi berbentuk ceramah, karena kitab ini pernah selesai. Ini ada 6 kitab ini, yang setebal ini ada 6 kitab. Selesai pernah saya daurahkan selama seminggu di STD Imam Syafi'i. Ada nanti dicari di bawah-bawah. Itu ada silsilah di situ, silsilah mu'alafat Syekh Muhammad Wahab, itu pernah dibahas ini sempurna. 6 kitab dalam ini. Dan sekarang kita bahas salah satunya. Maka permasalahan ini bukan permasalahan yang gampang, bukan permasalahan yang ringan. Ya, karena akibat yang begitu fatal kepada umat. Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan tidak satu pun umat melakukan kudeta kepada pemimpinnya lalu menimbulkan perkara yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Tidak ada. Ya, seperti Indonesia pengalaman pokoknya. Tahun 98 mereka melakukan demonstrasi besar-besaran. Sekarang banyak di antara Indonesia itu malah mengatakan merindukan zaman Soeharto. Ya, di zaman Soeharto bahan-bahan kebutuhan-kebutuhan pokok itu sangat terjangkau oleh masyarakat. Kondisi sangat bisa terkendali keamanannya, ya. Tapi tetap terdapat kekurangan, ya tidak, pasti. Enggak ada yang tidak ada kekurangan dalam pemimpin. Selama manusia memimpin pasti. Ya, yang namanya korupsi, makan harta itu pasti. Selama manusia yang memegang memimpin itu. Ya. Baik. Ini saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Ya, bagi yang penjelasan lebih sempurna nanti lihat saya nanti di tulisan itu, pandangan politik Ahlussunnah wal Jamaah terhadap penguasa. Baik, dalil-dalil tentang wajibnya taat kepada penguasa dari Al-Qur'an Al-Karim, di antara firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah An-Nisa ayat 59, yaitu yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin dari golongan kalian. Di sini ada 2 faedah disebutkan. Pertama, taat kepada ulil amri tidak diulang fi'ilnya seperti mana taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha, ada atii'u di sini, wa atii'ur rasul diulang fi'ilnya, wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena taat kepada pemimpin bukan taat mustaqillah namanya, bukan taat mutlak. Tapi ketaatan kepada mereka selama ketaatan itu tidak melanggar, tidak menyalahi ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau menyalahi? Nanti akan kita bahas. Kalau menyalahi, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh taat kepada manusia dalam berbuat dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tetapi bukan berarti dalam waktu yang sama ketika kita taat, bukan berarti kita boleh melawannya, boleh menjatuhkannya, boleh menghinanya, boleh menjelek-jelekannya. Itu bukan berarti. Kita tidak taat dan perintahnya yang bertentangan dengan ajaran agama, iya. Tapi bukan berarti kita tidak taat dalam perintah-perintah yang lain. Gitu.
Karena ada sebagian orang menyebut begini, dia baru mau taat kalau 100% perintah-perintah pemerintah tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Tidak akan mungkin. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Maka ayat ini menyebutkan, mengkaitkan antara taat kepada amri, ikut kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekaligus menjelaskan bahwa taat kepada ulil amri itu adalah ibadah, bukan? Kenapa ibadah? Kenapa diperintahkan Allah? Karena bagian dari taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Karena diperintahkan Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi ibadah. Ibadah bukan sekedar kita tidak dapat pahala, tidak. Ibadah karena diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ini mungkin agak berat ya bagi hal seperti ini diterima oleh orang, berat mungkin. Apalagi kondisi sebagai pemimpin di zaman sekarang ya. Betul nggak? Ya, menganggap sebagai ibadah. Ya ibadah selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat kita, dengan agama Allah. Baik. Yang kedua ada faedah situ minkum. Minkum itu kembali kepada siapa? Orang beriman. Pemimpin itu harus dari orang beriman, dari orang muslim. Baik, bagaimana nanti kalau pemimpin tapi dia orang kafir? Akan datang pembahasannya insyaallah. Akan jelaskan nanti. Oke? Baik. Syekh Abdul Rahman Sa'di mengomentari ayat ini, yang Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri, mereka itu adalah para penguasa dan pejabat. Ya, siapa mereka yang disebut ulil amri sini? Ada dua tafsiran. Ada menyebutkan adalah mereka yang memegang pucuk pimpinan kekuasaan. Ada yang menyebut yang cakup adalah ulama juga termasuk ulil amri. Jadi umara dan ulama. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83. Yaitu yang berbunyi, wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adha'u bih. Bila datang kepada mereka suatu urusan dari hal keamanan atau ancaman, rasa takut, adha'u bih. Mereka langsung menyebarkannya, langsung men-share-nya, langsung mengekspos. Walau rudu ila rasuli, seandainya mereka mau mengembalikan dulu, bertanya dulu kepada Rasul, wa ulil amri minkum wa ulil amri minhum, dan pemimpin-pemimpin dari mereka, alimul ladzina yastamitunahu minhum, sungguh akan tahulah orang-orang yang mencoba mengambil kesimpulan darinya. Jadi akibat tidak dikembalikan itu mereka salah mengambil kesimpulan. Karena sering kita ini dapat informasi yang tidak jelas, lalu kita expose media sosial, dan kita tidak pernah namanya cross check, tidak pernah mensaring ya berita-berita yang datang itu. Lalu Allah sebutkan, walaula fadlan alaikum wa rahmatu la tawa'tumus syaitan illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan dan karunia Allah, kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Ini menunjukkan dicelahnya oleh Allah orang bersikap apabila urusan itulah urusan umum, urusan keamanan negara, ancaman buat negara, seseorang tidak boleh mendahului penjelasan penguasa dalam masalah ini. Kita harus tunggu penjelasan pemerintah. Karena akan datang nanti langkah-langkah saya. Maka Allah sebutkan, kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, sungguh kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit di antara kalian. Maka para ulama mufassirin menjelaskan, kalau suatu berita tentang perdamaian atau ketakutan disampaikan kepada ulil amri, tentulah ulil amri dan ahli, ya, ulil amri yang ahli dan berkompeten untuk menetapkan kesimpulan dari sebuah isu yang sedang bergulir di tengah masyarakat. Kalau ada isu-isu apa-apa, kita itu serahkan kepada pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat. Dan sebaliknya pemerintah jangan pernah membiarkan sebuah isu itu bergulir tanpa ada penjelasan dan membiarkan masyarakatnya terombang-ambing dari isu yang simpang siur. Isu apa saja, baik ekonomi, baik politik, baik keamanan, ya, mestinya pemerintah itu proaktif menjelaskan berbagai isu-isu agar tidak sebar berita-berita hoax itu dengan merajalela di tengah masyarakat. Jadi menyelamatkan masyarakat dari berita-berita hoax itu kewajiban pemerintah juga. Harus jawab, diberi penjelasan, ya.
Bukan sekadar menggantar, maksudnya jelaskan iya berita itu benar dan sudah ditangani kalau memang benar. Kalau tidak, ini kantor tidak benar gitu. Bukan berarti umpamanya ada berita itu ada kenyataannya, ada buktinya, lalu dipelintir. Nah, ini membuat rakyat tidak percaya pada penguasa. Dan ini yang kadang-kadang membuat begitu. Rakyat tahu ada bukti, melihat. Lalu dalam pernyataan-pernyataan para penegak hukum memutarbalikkan fakta. Ini membuat rakyat tidak percaya lagi. Ini yang bermasalah. Tetapi seharusnya dia harus mendirikan penjelasan. Dan kalau itu kesalahan aparat dalam melakukan sebuah tindakan, lakukan. Itu kesalahan aparat. Dan akan ditindak sesuai hukum berlaku. Jadi masyarakat tenang. Tapi kalau dipelintir, dibolak-balik, ini makin menimbulkan kekacauan. Dan ini yang sekarang banyak di negara-negara itu tadi seperti itu. Pemerintah demi cuci tangan, ingin menjaga nama baik mereka itu tidak ada, tidak benar. Ya, seperti salah satu berita yang terjadi demonstrasi kemarin-kemarin disebut itu terjadi di Thailand. Nyatanya bukan di Thailand kejadiannya. Kenyataan. Ini namanya bohong. Dan ini membuat rakyat tidak percaya kepada penegak hukum. Itu bahayanya. Tapi kalau diakui itu keteledoran dan segala macam, itu sudah akan kita tindak dan kita akan bereskan, rakyat tenang. Dan kami atas nama pemerintah minta maaf kepada rakyat. Jelas seperti itu. Nah, keangkuhan ini kadang-kadang yang membuat masalah tidak selesai. Ya, maka kewajiban pemerintah memberikan informasi yang benar kepada masyarakat itu. Biar juga, karena ada sekarang ini kita memerangi hoax, tapi dengan hoax juga melawan hoax. Nggak benar itu. Ya kan? Kita anti hoax, tapi kita buat hoax juga. Ini namanya, apa namanya? Ya, baik. Taat kepada pemimpin, bukti taat kepada Allah. Tadi ayat yang sudah disebutkan, termasuk hadis Rasulullah SAW. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Man ata'ani faqad ata'a Allah. Kata Rasulullah SAW, orang yang taat kepadaku sungguh taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Orang yang durhaka kepada Rasulullah SAW, durhaka kepada. Maka disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Orang yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah membawa sebuah berita atau keputusan memerintahkan dengan hal yang bertentangan dengan apa yang diwahyukan Allah. Maka taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Wa maitil amir faqad ata'ani. Orang yang mau taat kepada pemimpin, kata Rasulullah, taat kepadaku. Taat dalam apa? Karena Rasulullah menyuruh kita taat kepada pemimpin. Wa man ya'sil amir faqad asani. Orang yang ingkar, yang durhaka kepada pemimpin, sungguh durhaka kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ini dalil bahwa taat kepada pemimpin itu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Bagian dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wa innamal imam junnatun yuqatilu min waraihi. Pemimpin itu adalah tameng, yang mana kaum muslimin berjuang di belakangnya, membelanya. Mereka lah yang membela kaum muslimin, dan berjihad pun di belakang mereka. Jadi tidak ada berjihad tanpa ada pemimpin. Bukan pemimpin-pemimpin yang dibentuk sendiri, ya, sebenarnya ada kelompok-kelompok jihad yang liar gitu. Wa yataqibihi wa yataqabihi, dan dialah yang akan menjaga umat, negara, rakyat daripada ancaman luar. Fa in amara bi taqwallah, jika pemimpin itu menyuruh sesuai perintah dengan hal yang diperintahkan Allah, wa adila, jika dia berbuat adil juga, fa innahu bidzalika ajran, maka dia dengan demikian pemimpin itu mendapat pahala. Wa in qala bighairihi, namun bila sebaliknya, fa inna alaihi minhu, maka baginya ada bertanggung jawab atas dosanya. Taib. Ini hadis Ibnu Syar sudah kita bacakan. Ancaman terhadap orang yang menentang dan melawan penguasa. Ya, sabar dulu mendengar hadis ini, ya. Nanti akan ada juga bagaimana solusi-solusi masalah yang ada, kita lihat di kenyataan bagaimana. Man khaja min ta'ati wa faraqal jamaah, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya dan memecah belah persatuan, wa faraqal jamaah, meninggalkan persatuan, memecah belah bangsa, famata maitatan jahiliyah, maka jika dia mati, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Wa man qatala tahta rayata ummiyah, orang yang berperang demi membela suatu partai ta'assub, ya, yaghdabu li asabiyah, membela benci berdasarkan asabiyah, fanatik suku atau kelompok atau partai, au yad'u ila asabiyah, atau mengajak orang untuk fanatik kepada partai, suku, kelompok, faqutila
Faqitlatun jahiliyah. Lalu karena perbuatan itu dia terbunuh, maka orang yang fanatik ta'assub dengan kesukuan, ya, itu adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Taib. Dalam hadis di atas terdapat ancaman bagi orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Jika ia mati, maka kematiannya adalah seperti orang mati dalam keadaan jahiliyah. Apakah dia berarti kafir? Tidak, karena di orang jahiliyah dulu dia tidak punya pemimpin. Tidak ada pemimpin, sering bergonta-ganti, tidak ada keamanan. Ya. Keempat, wajib taat patuh kepada penguasa dalam segala kondisi kecuali dalam hal maksiat. Nah, ini kita sebutkan tadi. Alal mar'il muslim sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Seorang muslim wajib taat dan patuh terhadap perkara yang dia senangi atau tidak suka. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali bila dia diperintahkan berbuat maksiat, fa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Jika dia diperintahkan untuk melakukan sebuah maksiat, maka tidak boleh taat dan tidak boleh patuh. Tidak boleh. Taib. Dalam hadis yang lain, ya, wa ta'atu hakun ma lam yu'mar bi maksiyah. Ya, ketaatan itu adalah kebenaran yang wajib dilakukan selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sama' wala ta'ah. Jika perintah itu adalah maksiat kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka tidak perlu taat dan patuh. Baik. Dalam dua hadis di atas terdapat penjelasan tentang wajibnya taat dalam segala kondisi, baik suka maupun duka. Ya. Dan terdapat pula larangan taat jika penguasa menyuruh berbuat maksiat atau dosa. Kemudian, ya, wajib taat kepada pemimpin walaupun dia berlebihan memakan harta negara. Ya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alaika sama wa ta'a fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa mukrihik, ya, wa mukrahik wa atharatun alaik. Kewajiban taat dan patuh atasmu dalam kondisi sulit, senang, ya, bersemangat, ataupun dalam perkara yang engkau benci, ya, perkara yang engkau tidak suka, dan pada waktu penguasa monopoli harta negara di atas engkau. Artinya dia, ya, mengakal-ngakali harta negara, korupsi dan segala macamnya, ya, tetap wajib taat kepada. Tapi bukan berarti dia tidak berdosa, ya. Beda antara ketaatan kita kepada dia yang menjaga persatuan dengan perbuatan ini berarti dia halal untuk melakukan itu bagi dia. Tidak, dia tetap berdosa. Dalam riwayat lain, satakunu asharatun wa umur tunkiruna, akan terjadi pemimpin-pemimpin yang mereka adalah tamak kepada harta negara dan melakukan perkara-perkara yang kalian tidak suka. Lalu sahabat bertanya, qalu ma yusna'u atau ma yasna'u man adaka dzalika minna. Kata sahabat, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan kondisi seperti itu di antara kita ini, ya Rasulullah, di antara kami. Qad adul haqqal ladzi alaikum wa sallallahu alladzi lakum wa sallallaha alladzi lakum. Kata Rasulullah SAW, tunaikan hak yang menjadi tunaikan kewajiban kalian kepada mereka dan minta hak kalian kepada Allah. Artinya semua perintah ini kesabaran. Kesabaran. Kemudian juga hadis yang lain, ya, menyebutkan bima akhadha alaina au qada alaina, ini hadis Ubadah bin Samit menyebutkan di mana Rasulullah SAW mengambil sumpah berbaiat di atas kami, wajib patuh dan taat dalam kondisi senang, fi mansyatina wa makrahina, dalam kondisi kami suka atau tidak suka, wa usrina wa yusrina, dalam hal sulit ataupun mudah, wa asatun alaina, dan pemimpin-pemimpin yang tamak harta negara, yang mengambil banyak harta negara, wa la nanzi'a al-mara ahlau, dan tidak boleh merebut kekuasaan, melakukan kudeta, illa antarau, kecuali kalian melihat kufran bawahan, kalian melihat kekufuran yang nyata dilakukan oleh pemimpin itu, indakum minallahi fihi burhan, dan kalian punya bukti dalam kekufuran itu dari sisi Allah SWT. Ini adalah pengecualian kondisi. Para ulama menjelaskan kapan boleh menentang penguasa dan melawan kepada mereka jika penguasa itu terlihat kufrun bawah,
melakukan kekafiran yang nyata di hadapan masyarakatnya, di hadapan umatnya. Dan kekufuran itu bukan prediksi kita. Ya, indakum minal fiburan, ada dalil bahwa itu kekufuran, bukan ijtihad. Ada dalil dari Allah SWT dan Al-Quran menjelaskan itu perbuatan kafir, kufur. Bukan atas ijtihad kita ya, bukan prediksi ya, bukan berita dari melalui berita-berita media sosial, bukan berdasarkan itu. Ada bukti yang nyata tentang perbuatan itu adalah perbuatan kufur secara agama. Kemudian juga terbuktinya pemimpin itu melakukan itu, kemudian dia lakukan di hadapan khalayak ramai. Ada 3 kondisi itu syaratnya. Kekufuran itu nyata di dalam Quran, ada dalilnya secara agama, bukan ijtihad. Kufran bawah jelas. Kemudian ada bukti penguasa itu melakukannya. Jangan prediksi. Yang ketiga, dia lakukan di hadapan banyak orang mengetahui hal itu. Nyata. Nah, di sini saya jelaskan wajib memiliki bukti bahwa perbuatan tersebut dihukum kafir oleh Allah dalam agama, bukan berdasarkan kepada dalil yang samar. Yang kedua, wajib memiliki bukti bahwa penguasa telah melakukan perbuatan tersebut, bukan berdasarkan kepada isu dan opini. Yang ketiga, perbuatan kafir tersebut dilihat dengan kasat mata oleh orang banyak. Baik. Dalam masalah ini dirinci oleh para ulama kita lagi, bahwa hukum melakukan hal itu dirinci. Pertama, tidak terjadi fitnah, tidak terjadi pembunuhan yang massal atau pembunuhan besar bagi kaum muslimin. Yang kedua, ada yang bisa menggantikan lebih baik dari dia. Ada yang bisa menggantikan lebih baik daripada dia. Yang ketiga, kaum muslim memiliki kekuatan untuk melakukan itu, baik secara dana, pasukan, ya. Dan ini belum pernah dilakukan oleh para ulama kita. Cuman ini syarat-syarat disebutkan saja. Syarat pertama mutlak itu, jangan sampai terbunuhnya kaum muslimin dengan jumlah yang besar. Yang kedua apa? Ada pengganti yang lebih baik. Yang ketiga apa? Ada kemampuan. Nah, sekarang ini seperti orang-orang prediksi mereka punya kemampuan. Prediksi mereka seperti yang terjadi di mana? Di Syria. Ya. Awalnya kan gitu, rakyatnya. Ya, lalu ditunggangi kan, akhirnya ditunggangi oleh kelompok-kelompok teroris ya. Awalnya kan rakyat biasa itu. Mereka tidak teroris, rakyat biasa yang sudah bosan, yang sudah tidak sabar dengan kekejaman pemimpinnya yang tidak adil. Ya. Bashar Assad. Ya. Tetapi mereka memprediksi punya kekuatan, padahal mereka tidak punya kekuatan. Bagaimana punya kekuatan? Pasukan terlatih pemerintah punya. Mereka enggak punya pasukan terlatih. Senjata pemerintah lebih tinggi, tapi mereka tidak punya. Biaya mereka juga tidak ada. Ya akhirnya mereka tidak bisa. Dan pada akhirnya gimana kenyataannya? Akhirnya gerakan mereka ditunggangi oleh para kaum teroris. Yang pada akhirnya masuklah Jabhah Nusra, kemudian ISIS. Nah, ini sudah pelajaran. Jadi masalah kemampuan itu bukan prediksi. Ya. Tapi umpamanya pasukan polisi tentara menginginkan hal itu, mendukung program rakyat karena memang pemimpinnya sudah melampaui batas dan dukung oleh itu, dan tidak terjadi kudeta yang sempat menumpahkan darah, ya, dan ada pengganti lebih baik, itu nggak masalah. Kalau memang tadi itu dilakukan, ada lagi syarat sebenarnya apa tadi? Pemimpin itu murtad, paham? Murtad. Yang kedua, ada bukti. Yang ketiga, ya. Sekarang kalau bagaimana dia bukan murtad, dia kafir asli. Ini pembahasan perlu kerincian. Kalau dia itu di awal dipilih, itu tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin yang kafir. Itu ijma', itu Ibnu Katsir, banyak ulama-ulama Syafi'iyah itu jelas nggak ada itu. Jelas seorang muslim wajib dia memilih pemimpin yang muslim. Itu hak mereka itu. Jangan dikata pula tuduh orang radikal, tidak toleransi, tidak ada seperti itu.
Karena memang begitu itu hak agama dan hak ketentuan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib itu mereka ikuti ajaran agama mereka. Dan bukan sebagai indikasi, dan banyak hatta agama luar Islam pun melakukan hal yang sama, ingin menjadi pemimpin itu dari golongan agama mereka, tetap mereka punya proyek-proyek demikian. Sama tujuan itu. Nah, kalau secara memilih tidak boleh. Sekarang terangkat pemimpin yang kafir. Bukan murtad ya, pemimpin yang kafir. Apa sikap kita di sini? Ini beda lagi nanti ya ketika kaum muslimin hidup di negara kafir. Itu beda lagi hukumnya. Nah, dalam hal ini sama dengan yang tadi, kalau sudah dipilih ya kaum muslimin lemah, ya udah terpaksa sabar dengan kondisi seperti itu. Ya. Karena mereka tidak punya kekuatan. Karena tidak punya kekuatan. Dan kalau mereka melawan akan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat, besar, nggak boleh. Sabar dengan hal itu. Rasulullah SAW atau sebelumnya para nabi, Nabi Musa di bawah pemimpin siapa dia berdoa? Fir'aun. Adakah Fir'aun ketika mengatakan Nabi Musa ketika berdakwah itu dia katakan, "Hai, kita harus turunkan Fir'aun dulu." Atau dia mengajak kaum Fir'aun beriman? Mengajak kaum Fir'aun beriman. Sedangkan Allah perintahkan kepada Nabi Musa sendiri dan Harun, ya, faqula lahu qaulan layyina. Dakwahi dengan baik. Padahal Fir'aun itu Allah udah tahu nak akan beriman. Maka Nabi Musa tidak mengajak rakyatnya menjatuhkan Fir'aun. Malah Nabi Musa menyelamatkan diri berhijrah. Rasulullah SAW ketika berdakwah di Makkah, dia pemimpin siapa? Pemimpinnya kafir atau muslim? Taib. Baru setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah, ya bahkan di Mekah pun kaum muslimin disiksa, paham antum? Namun tidak pernah Rasulullah SAW membuat semacam taktik-taktik, menculik, tidak ada. Diculik tokoh-tokoh Quraisy yang di Mekah nggak ada. Sampai Rasulullah punya daerah teritorial yang resmi, itu Madinah, disebut dengan kekuasaan Islam. Baru ada jihad. Kenapa di Mekah nggak ada jihad? Karena tidak ada pemimpin dan wilayah tidak jelas, belum ada lagi. Teritorial nggak jelas. Ya. Yang aneh sekarang nggak ada orang ngaku jihad, dia hidup di negara yang ada pemimpin resmi, yang ada pasukan. Nah, jihad apa di situ? Lawannya nggak jelas. Lalu dia mengaku sebagai orang berjihad. Lalu kamu ini pemimpinnya apa? Di mana istana kamu? Dia sembunyi-sembunyi. Kan kalau jihad di masa Islam tuh ada mufawadah, ada runding-merunding. Ada istananya yang bisa dituju, itu tempat mengirimkan surat, alamat suratnya ada jelas. Sekarang ada kelompok-kelompok jihad, istananya nggak jelas, di mana sembunyi-sembunyi, mau mengadakan perundingan, mau kirim surat kemana, nggak tahu siapa perwakilan juga nggak tahu. Semuanya abu-abu semua. Maka kalau antum lihat tokoh-tokoh teroris itu namanya semua abu. Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Karena memang digerakkan abu-abu semua. Ya. Jadi di sini bukan berarti tidak ada jihad di sini. Jihad itu ada, nanti akan kita jihad. Ada syarat-syaratnya juga. Rasulullah SAW mempunyai berjihad setelah memiliki wilayah yang jelas. Ada pasukan. Ada pasukan. Ini pasukan tidak jelas. Biaya perang ada. Ini nggak ada biaya perang di mana? Curi-curi, merampok. Gimana tuh? Dan dia juga sebagai pemimpin kaum muslimin secara umum. Nah, tidak mungkin itu disebut sebagai jihad. Karena kalau jihad itu harus jelas mana wilayah kamu, mana wilayah musuh. Ini kamu di negara yang sudah ada pemimpinnya, kamu ngaku mau berjihad. Dan untuk berjihad itu harus ada syarat-syarat seperti kita katakan tadi, ada wilayah teritorial, ada penguasa jelas, yang ada biaya perangnya, ada angkatan perangnya. Nah, ini untuk melihat bagaimana gerakan-gerakan jihad liar yang ada sekarang ini menjamur di berbagai tempat-tempat di dunia ini, yang mengkhawatirkan ya banyak negara dengan sebut dengan kaum radikal dan kelompok teroris. Taib.
Maka bagaimana dengan juga kaum muslim yang hidup di negara yang pemimpin jelas kafir, negara-negara kafir? Itu wajib, mereka wajib taat sebatas aturan-aturan, itu wajib. Supaya mereka tidak dicurigai, mereka tidak diintimidasi segala macamnya. Salah satu faedah di sini adalah seperti taat kepada orang tua yang musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Kita enggak boleh taat kalau ada urusan agama, enggak boleh taat dah. Paham antum? Karena hidup di wilayah orang kafir dia. Dan ini memang juga banyak paham bahasa oleh ulama, kalau dia tidak bisa menjalankan ajaran agamanya dan tidak ada orang yang untuk belajar agama, maka ulama mewajibkan dia berhijrah. Cuman kalau dia hidup di wilayah kafir dan dia bebas menjalankan ajaran agamanya dan dia bisa belajar agamanya, tidak masalah. Tapi bagaimana hubungannya dengan pemimpin yang kafir ini? Itu seperti hubungan yang mendekati adalah antara anak dengan orang tuanya yang musyrik. Dia tetap tidak boleh mentaati orang tuanya dalam perkara-perkara yang berbau kesyirikan, berbau kekufuran, tidak boleh. Dia tetap menjalankan ajaran agamanya. Namun di waktu yang sama dia juga tidak boleh melakukan kudeta, perlawanan, karena di sana dia adalah di bawah wilayah. Sebenarnya kaum muslimin hijrah ke mana? Habsyah. Siapa pemimpinnya waktu itu di sana? Kaum Nasrani, kan? Tapi di sana ada keadilan, maka ketika itu adalah hijrah yang pertama ke negeri Habsyah. Kita wajib mentaati aturan-aturan yang ada. Masalah paspor, masalah aturan-aturan yang ma'ruf. Tidak berhubungan dengan agama sama sekali. Aturan lalu lintas, aturan masalah hubungan surat menyurat segala macam itu ditaati. Tapi urusan agama tetap jalankan sendiri. Tidak boleh kita ikuti mereka. Gitu. Dan tidak boleh membuat gerakan-gerakan membuat kecurigaan kepada muslimin yang menyebabkan muslimin nanti ditindas atau ditupas. Islam itu jujur ya, nggak ada khianat-khianat dalam sentuhan. Bahkan dalam Islam dalam perjanjian, Muawiyah itu pernah satu kali, dia setelah menjadi raja, jadi habis perjanjian dia dengan Rum ini. Dia mendekat ke perbatasan, Muawiyah dengan pasukannya. Lewat dengan dekat seorang sahabat, saya lupa namanya hari ini. Apa kata sahabat ini, tegur oleh dia? Tidak boleh berkhianat. Mana arti kata-katanya? Kalau kamu dalam berjanji sebuah kaum, emma engkau jelaskan bahwa kamu sudah tidak akan memperpanjang perjanjian, lalu dijelaskan bahwa kamu akan berperang dengan mereka. Jadi Islam itu gentle, ya, nggak boleh berkhianat. Umpamanya ini perjanjian tinggal 2 hari lagi nih, kemudian dibawa pasukannya bondong-bondong ke perbatasan, pas habis waktu limit perjanjian langsung serang. Ini nggak boleh dalam Islam. Islam menyebutkan kalau perang, ayo perang. Jelas bahwa kita adalah negara yang berperang. Sudah mulailah buat taktik-taktik semacam. Kalau sebelumnya ada perjanjian, itu maksudnya tidak ada khianat di situ. Tapi berbeda dengan negara kita, tidak ada penyelesaian di masa Rasulullah SAW. Nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa. Ya Rasulullah mengembangkan dakwah di masa Umayyah sendiri juga, di masa para sahabat Khulafaur Rasyidin juga begitu, mengembangkan Islam, mendakwah Islam, kan nggak ada perjanjian. Lalu mereka melawan dengan senjata, kaum muslimin membela dengan senjata, kaum muslimin menaklukkan mereka dengan senjata, itu udah masalah. Masalahnya agak rinci pembahasannya. Baik. Ya. Bahkan kita wajib membela penguasa yang sah dan resmi jika ada yang mengkudetanya. Jika ada yang mengkudetanya. Tetapi masalah ini secara dalil begitu adanya. Tapi praktek dari sahabat seperti Umar, kalau fitnah nih kaum muslimin yang terjadi seperti perang Jamal, perang Siffin, itu sahabat-sahabat banyak mengundur, tidak masuk di dalam kancah perselisihan. Seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, ya. Karena disebut itu fitnah. Maka lebih baik mundur. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya bahkan oleh Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah bersabda, "Man bawa imaman fa'atahu safaqata yadihi." Siapa yang telah memihak seorang pemimpin, maka dia telah memberikan lembaran tangannya, salam, dia menjabat tangannya, wa saramata qalbi, dan kesetiaannya secara hatinya,
falyuti'hu mastata', maka dia taat kepada pemimpin tadi sesuai kemampuannya. Fa in jaa'a akharu, jika ada yang lain yunazi'uhu, lalu ingin merebut kekuasaan itu darinya, fadribu raqabatal akhir, maka perangi penggal leher orang yang datang merebut kekuasaan ini. Dalam riwayat kaina mengkana, siapapun itu. Maka tadi kita sebutkan, pemimpin kalau sudah berkuasa, walaupun dia tadi seperti hamba sahaya, bukan orang Quraisy, memiliki kecacatan dalam fisiknya, wajib taat karena dia sudah berkuasa. Ini harus dibedakan kondisi belum memimpin dengan kondisi setelah dia memimpin. Bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat penguasa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama? Nah, sikap kita. Man kariha min amiri syai'an falyasbir alaihi. Orang yang menyaksikan dari penguasanya suatu hal, maksudnya yang mungkar ini, maka hendaklah bersabar. Fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultan shibran. Tidak seorang pun dari manusia ini menentang penguasa walau sejengkal, pamata alaihi, lalu dia mati dalam keadaan membangkang pada penguasa, illa maitatan jahiliyah, kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Membangkang di sini maksudnya melakukan kudeta. Tapi kalau memimpin melakukan suatu kemaksiatan, kita benci secara hati kita. Ya, kita menyampaikan nasihat kepada dia langsung, atau menyampaikan nasihat kepada orang yang mungkin menyampaikan nasihat itu, atau dengan menulis surat. Dan terakhir dan bahkan yang utama, harusnya kita mendoakan pemimpin itu akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Fudail bin Iyad menyebutkan, kalau seandainya aku punya doa yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan untuk seorang pemimpin. Kenapa? Karena dengan baiknya pemimpin akan membawa baik pula rakyatnya. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis Huzaifah. Berapa lagi setelah asar tinggal? Hah? 1 jam. Baik. Huzaifah menyebutkan, qultu ya Rasulullah. Ini hadis ini faedahnya besar sekali ini. Inna kunna bi syarrin faja'allahu bi khairin. Awal hadisnya begini. Kana an-nasu yasaruna Rasulullah sallam anil khair wa kuntu asul anil syarri wa khafati ayadrikani. Kata Huzaifah, di mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW sering bertanya tentang perkara-perkara yang baik kepada Rasulullah SAW, tetapi aku bertanya tentang perkara yang buruk, aku takut untuk terjerumus ke dalamnya. Ini kecerdasan Huzaifah. Kalau sahabat bertanya apa amal yang paling afdal dan segala macamnya, amal-amal yang baik, Huzaifah tidak menanyakan hal yang kondisi yang buruk dan dia bagaimana menyelamatkan dari saat terjadi kondisi itu. Nah, ini ditanyakan oleh dia. Maka dia kata, ya Rasulullah, dulu kami berada dalam keadaan kondisi yang sangat buruk, yaitu masa jahiliyah. Faja'allahu bi khairin, lalu Allah membawakan kebaikan, yaitu mendatangkan Islam. Fananu fihi, dan sekarang kami berada di dalamnya. Fahal min wara'i hadzal khair syarrun, apakah setelah ini nanti ada bau buruk lagi? Kondisi yang buruk? Qala na'am, jawab Rasulullah, iya. Qultu hal wara'a dzalika syarri khairun, apakah setelah kondisi buruk itu datang lagi kebaikan? Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Qultu hal wara'il khair syarrun, apakah setelah kondisi baik itu datang lagi keburukan? Jawab Rasulullah, na'am. Qultu kaifa yakun? Ya. Dalam tambahan riwayat lain, wa fihi dakhan, dalam riwayat yang tadi. Wa ma dakhnuhu? Di antara jawaban begitu. Setelah kondisi buruk jahiliyah, datang Islam, kemudian ada kondisi buruk, kemudian datang baik lagi, ditanya oleh siapa bagaimana? Ya, ada kebaikan tapi ada cacatnya. Disebut kemana kecacatnya nanti setelah itu. Ya. Disebutkan qultu fal wara'a khair syarrun, kemudian setelah itu ada lagi pemimpin yang buruk. Iya, kondisi yang buruk. Qultu kaifa kan yakunu ba'ni a'immatul la yahtadun bi hudaya, akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang dengan petunjukku, wala yastanu bi sunnati, tidak mau menjalankan sunnahku, wa sakum fihim rijalun, akan terdapat di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya seperti hati setan. Rijalun qulubus syayatin. Bayangkan itu. Di tengah-tengah pemimpin itu ada orang-orang hatinya seperti hati setan. Fi jusmani insin.
yang berada dalam tubuh manusia. Tubuh kasarnya manusia, hatinya hati setan. Qultu kaifa asna ya Rasulullah? Bagaimana aku menyikapi kondisi itu ya Rasulullah? In adraktu dzalik, jika aku mendapatkan kondisi seperti itu, bagaimana sikapku? Apa kata Rasul? Tasma'u wa tuti'ul amir. Tasma'u wa tuti'ul lil amir. Engkau taat dan patuh kepada pemimpin. Wa in darab wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Sekalipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Hadis ini diupayakan oleh dicari-cari kelemahan oleh orang-orang yang tidak senang dengan pesan Rasulullah ini. Disebutkan ini enggak tambahan syarat dan macam. Sekalipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, pasma wa ati, taat dan patuh. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyebutkan, isma'u wa ati'u fa inna ma'alaikum ma humil fa inna ma'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Tetaplah taat dan patuh kepada pemimpin, karena mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada mereka, dan kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada kalian. Masing-masing bertanggung jawab tentang amal dan dosa masing-masing. Taib. Kemudian dilarang memerangi penguasa yang melakukan kemungkaran selama mereka masih sholat. Maka selama itu masih muslim, tadi kita sebutkan tidak boleh melakukan kudeta, perlawanan. Dari istri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Salamah, bahwa Rasulullah bersabda, innahu sayasta'malu alaikum umara fata'rifuna tunkirun. Akan diangkat di tengah-tengah kalian pemimpin-pemimpin. Ya, kalian mengenal dan perbuatannya dan kalian mengingkarinya. Faman kariha faqad bari'a. Orang yang membenci dengan hatinya sudah telah bebas dari dosa. Wa ma ankara faqad zalima. Orang yang berani menasihati sungguh dia telah selamat dari dosa. Walakin man radiya wa taba. Tapi yang masalah yang berdosa adalah orang yang reda dan mengikuti perbuatan kemungkaran itu. Qalu ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, kenapa kita tidak perangi mereka? Karena Rasulullah menyebut tadi akan melihat datang pemimpin yang melakukan perkara-perkara yang mungkar. Mungkar ini bukan mungkar menusuk hawa nafsu, tapi sesuai dengan agama. Maka disebutkan ada 3 jenis orang. Orang yang membenci dengan hatinya selamat dari dosa. Orang yang berani mengingkari maka sungguh dia dapat pahala dan selamat juga dari dosa. Yang masalah orang yang diam dan meredai perbuatan itu. Taib, sahabat bertanya, gimana kalau kita melawan mereka dengan pedang? Kita perangi ya Rasulullah. Qala la ma'aqamu fikum shalah atau ma sallu. Dan ma'aqamu fikum shalah. Selama mereka masih salat. Dalam riwayat lain disebutkan selama mereka masih membolehkan kalian salat. Ini ketegasan-ketegasan dari Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis lain juga Rasulullah sebutkan di sini, khiyaru ammatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Pemimpin-pemimpin yang baik di tengah-tengah kalian itu adalah kalian cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum. Pemimpin-pemimpin yang buruk tengah kalian itu adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian benci mereka, mereka benci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Kila ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, afala nunabidhuhum bisayf? Bolehkah kita perangi mereka dengan pedang ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW menjawab, la ma'aqamu fikumus shalah. Jangan selama masih dibolehkan salat di tengah-tengah kalian. Mengizinkan salat. Wa idza ra'aitum min mulatikum, jika kalian melihat dari pemimpin-pemimpin kalian syai'an takrahunahu, kalian tidak suka, ya, amalahu, ya, kalian tidak suka fakrahu amalahu, benci perbuatannya dia. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan sampai kalian mencabut ketaatan dari mereka. Jadi kita benci perbuatan mereka, tapi kita bukan berarti boleh melawan dan mengkudeta mereka. Itu yang sebut. Kita benci perbuatan mereka, tidak suka. Tapi bukan menjadi dalil sebagai dalil untuk membolehkan kita melakukan usaha-usaha apa? Perbuatan-perbuatan yang merorong kekuasaannya. Taib. Dalil di atas menunjukkan tentang beberapa hal yang penting. Di antaranya, tunduk dan patuh kepada pemimpin adalah wajib
dalam segala kondisi kecuali dalam hal maksiat. Yang kedua, dilarang menggulingkan penguasa bila mereka tidak mau menerima nasihat. Kalau mereka sudah dinasihati dan tidak mau menerima, bukan alasan bagi kita untuk menggulingkan mereka. Yang ketiga, dilarang memicu fitnah atau melakukan sebab-sebab yang menimbulkan fitnah, terjadinya pertempuran, pembunuhan. Yang keempat, dilarang melakukan segala bentuk tindakan menghasut melawan penguasa, baik lisan maupun tulisan. Yang kelima, dilarang melakukan pemberontakan kepada penguasa selama mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata. Yang keenam, wajib menjaga keutuhan persatuan bangsa dan negara. Yang ketujuh, dilarang melakukan tindakan provokasi untuk melemahkan penguasa. Yang kesembilan, ya, ancaman keras bagi orang yang melanggar hal-hal tersebut. Atau yang kedelapan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Ada adab menasihati penguasa. Apakah berarti kita taat pada penguasa, berarti kita diam? Tak boleh menasihati? Tidak. Ya. Dalil tentang wajibnya menasihati penguasa tidak terkecuali karena ayat menyebutkan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling beri nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Bahkan Rasulullah menyebutkan, ya, adinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qila liman, ada yang bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi wali aimmatil walillahi wali kitabil rasulihi aimmatil muslimin ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang muslimin secara umum, kaum mukminin secara umum. Taib. Ini wajib kita lakukan, berikan nasihat kepada pemimpin. Tetapi bukan dengan cara mempreteli, menyebarkan keburukan di mimbar-mimbar, di media-media, tidak. Ya. Menasihati untuk pemimpinnya ada dua hal. Dengan cara umum, umpamanya banyak tersebar di kekuasaan masalah suka mabuk-mabukan, main perempuan, judi, ataupun makan harta yang negara dengan berlebihan, korupsi. Kita nasihati tentang bahwa berjudi adalah haram, di expose, dijelaskan hukum-hukum itu pada masyarakat tanpa menyebut, ya, pemimpin atau bukan, nasihat umum. Pemimpin atau bukan masuk ke dalam nasihat itu. Dilarang berbuat ini, dilarang melakukan ini semua. Secara umum nasihatnya. Paham? Atau nasihat khusus. Nasihat khususnya bagaimana? Dengan tadi menemui dia langsung. Ini yang maksud dengan hadis, ya. Apa? Afdol jihad kalimatu haqqin inna sultan jair atau inna hakim jair. Jihad yang paling utama itu adalah berani menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang disebutkan dalam hadis itu di belakang, itu di hadapan. Di hadapan, bukan di media sosial. Langsung datang di hadapannya dan sampaikan nasihat itu. Itu yang dimaksud hadis itu. Karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh orang, boleh demonstrasi, boleh menjelek-jelekkan penguasa semua. Kamu tidak datang. Inda sultanil jair. Di hadapannya. Bukan di belakang ngomong-ngomong. Jangankan penguasa. Antum saja sekarang kejelekan-kejelekan antum diomongin di luar belakang, terima enggak? Antum digunjingan keburukan-burukan itu oleh orang, terima enggak? Enggak terima, apalagi penguasa yang punya kedudukan yang harus mendapat apa? Kehormatan, yang beliau harus dihormati dan hargai. Apalagi melakukan demonstrasi. Sekarang kalau antum ini, ya, jangan ke orang lain, antum di rumah didemonstrasi oleh anak antum 5 orang. Ya. Ini sering saya bawakan. Kalau satu kuliah, kemudian SMA, ya, kemudian SMP, SD, TK. Hari Minggu ramai-ramai mereka buka baju di luar rumah, putar-putar, ayah tidak benar, hanya bisa bikin anak, tidak bisa bikin belanja. Nah, kasih belanja, ribut dia di luar rumah. Gimana pendapat antum? Protes ramai-ramai di luar rumah. Gimana perasaan antum dengan tetangga? Atau antum kita kan, oh, ini anak-anak pinter, sudah bisa mendebat bapaknya, ini terima kasih anak-anakku, begitu? Hah? Atau antum ambil satu-satu tempeleng bawa ke rumah, mungkin tidak sabar bisa antum sembelih. Ini pemerintah. Kalau tidak kita yang menghormati penguasa kita, siapa? Jangankan orang lain dulu, kita saja tidak menerima atau disiplin itu, kritik seperti itu enggak.
Jangankan pemerintah, kita orang biasa sekarang nih, Ustaz umpamanya kelihatan sepulan minum berdiri tadi. Si kenapa tadi kamu berdiri? Nggak boleh, haram di hadapan teman-teman. Senang nggak? Antum terima kasih Ustaz gitu. Atau antum dongkol di hati antum. Ustaz mempermalukan saya di hadapan orang ramai. Jangankan penguasa, kita aja orang biasa-biasa yang nggak bisa untuk disebutkan keburukan-keburukan di media, di depan orang lah. Nggak terima kita kan? Pemimpin itu dia punya wibawa yang harus kita jaga. Tapi bukan berarti diam dengan kesalahan dan perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Bukan. Tapi punya cara. Maka saya sebutkan, jangankan penguasa yang punya wibawa, kita saja nggak mau dibegitukan. Cobalah bicara. Maka dulu yang mendemonstrasi kalau di Indonesia seperti yang demonstrasi Soeharto. Sekarang kan ini jatahnya sekarang. Sering demonstrasi juga oleh gimana? Enak emang? Kan gak enak kan? Tidak benar seperti itu. Itu bukan solusi. Ya kalau untuk demonstrasi siapa aja bisa. Maka kalau di Indonesia sana kan banyak ibu-ibu bawa periuk, kayak gorengan, demonstrasi macam-macam ya kan? Bisa kalau nyala-nyalain begitu bisa. Tapi kalau di profesinya dia kerja nggak benar. Mahasiswa bisa demonstrasi kepada pemerintah, tapi kerjanya kalau kuliah berapa nilainya? IP-nya cuma 2. Ya, kerja pacaran, buang waktu, keluyuran, keributan, itu ya ada. Loh, Anda minta pemimpin Anda seperti ini baik, tapi Anda bagaimana dengan kerjaan sehari-hari? Ya, ibu-ibu demonstrasi, tapi kalau goreng sering gosong juga, gimana? Gimana kalau demonstrasi sama anak-anaknya itu? Nah, inilah masalah dalam hidup. Kalau kita tidak mencari solusi dari agama, maka tidak akan pernah tenang hidup kita berbangsa dan bernegara. Pasti itu. Maka wahai para penguasa, Anda ingin tenang di kekuasaan Anda, terapkan Islam sebagai aturan. Pedoman Islam dalam menuntun umat negara Anda, rakyat Anda akan nyaman. Islam memberikan hak kepada Anda bagaimana Islam menjaga hak kehormatan Anda. Tetapi sebaliknya Anda juga harus siap berbuat adil, jujur kepada rakyat. Ini karena kita kan enak dalam Islam itu ada. Bukan berarti membiarkan kerusakan di penguasa, bukan. Ada cara solusi. Ya. Maka karena sistem-sistem yang di luar Islam yang kita pakai membuat kita selalu ribut. Taib. Juga dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, Innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Allah meredai 3 hal dan benci 3 hal. Yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bi syai'an. Allah reda kalian menyembahnya tidak berbuat syirik kepadanya. Wa an ta'tasimu bihabli jami'an, kalian bersatu dalam agamanya. Wa la tafarraqu, jangan pecah belah. Wa an tunasihu man wallahu Allah amrakum. Ya, di antaranya yang diridai Allah adalah kalian menyampaikan nasihat kepada pemimpin yang diangkat oleh Allah di atas kalian. Berikan nasihat. Diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak suka qila qala. Qila qala itu maksudnya apa? Katanya. Ini nggak boleh. Dibenci oleh Allah. Ini banyak sekali ya. Ini dari mana? Dari grup sebelah. Kan qila itu. Gitu. Informasi disebar nggak jelas sumbernya. Ya kan? Qila wa qal. Itu yang qila wa qala. Katanya begitu. Itu. Ya. Kemudian wa idaatul mal. Buang-buang harta. Ini juga banyak. Kebiasaan apalagi ibu-ibu ya. Ya kan? Ibu-ibu tuh kadang-kadang kalau lagi courting dapat murah ikan ataupun cabai dibeli banyak-banyak terus nanti busuk di rumahnya. Itu contoh saja. Ya kan? Kadang-kadang baju beli banyak-banyak terus nih ya, sampai enggak muat lagi di lemari. Ya. Idaatul mal. Nyinyiakan harta. Kadang-kadang untuk beli bunga hias saja 1 jutaan juga, bayangkan. Untuk beli gelas-gelas dipajang-pajang di lemari-lemari itu jutaan itu. Idaatul mal. Ya kan? Taib. Wa kasratus su'al. Banyak bertanya atau suka meminta-minta. Ini ada 2 penjelasan. Suka banyak bertanya hal-hal yang tidak penting maksudnya. Kalau hal-hal agama yang itu perlu dipelajari boleh. Atau meminta-minta. Taib. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, dalam hadis Iyad bin Ghanim, man arada an yansaha li dhi sultan, orang ingin menasihati penguasa,
Falyubdihi alaniyah. Jangan disampaikan di hadapan khalayak ramai, bukan di depan umum. Wal ya'khudh biyadihi, hendak dia ambil tangannya. Fa in sami'a minhu fadzaka. Jika dia terima nasihatnya, maka itulah yang diharapkan. Wa illa adalladzi alaihi. Jika tidak terima nasihatnya, sudah dia telah menunaikan kewajiban yang dibebankan, memberi nasihat kepada dia. Baik. Dan ada adab ini. Coba bayangkan adab menasihati pemimpin. Tadi yang sudah disebutkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Fir'aun. Ya, Fir'aun itu lambang penguasa yang terzalim, menjadi legenda ya dalam Al-Qur'an gitu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke dakwai Fir'aun itu, sungguh dia telah melampaui batas. Telah keterlaluan berbuat kekufuran. Ya. Faqula lahu, tapi sampaikan kepadanya qaulan layyinan, dengan bahasa yang sopan, kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mendapat pelajaran dan takut. Jadi jangankan pemimpin, kita juga senang begitu kan, orang menyampaikan nasihat tapi dengan cara-cara yang tidak sopan, yang tidak bagaimana bahasa-bahasa yang tidak juga tidak terima oleh kita gitu. Itu kita aja. Ya memang sesuatu itu kan diberi kedudukan. Rasulullah SAW demikian dalam dakwanya, menempatkan tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan. Makanya ketika Fatu Makkah Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Padahal Abu Sufyan belum beriman waktu itu. Tapi itu yang membuat hati Abu Sufyan menjadi tertarik, karena dia melihat Nabi Muhammad menghargai dia di hadapan kaumnya. Taib. Ya. Berdasarkan beberapa dalil di atas, ada beberapa hal yang kita simpulkan ada adab dalam menasihati penguasa itu. Pertama, persoalan yang diingkari bukan dalam hal konteks ijtihad yang menjadi hak penguasa untuk memilih dan menentukan keputusan. Nah, ada perkara-perkara ijtihad. Ya. Karena Rasulullah menyebutkan idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Seorang penguasa, seorang hakim bila ijtihad, kemudian dia betul ijtihadnya dapat pahala 2. Jika tersalah dia dapat pahala 1. Nah, ada perkara-perkara yang itu pilihan ijtihad hakim. Umpamanya contoh masalah berbeda pendapat ulama, umpamanya masalah kalau seorang mentalak suaminya sekaligus 3, mentalak istrinya sekaligus 3. Talak 3. Ya, sekarang juga masa istri juga ada yang talak suami kayaknya. Makanya salah omong jadi. Jadi itu apakah jatuh 3 atau 1? Maka di sini dibuat keputusan umpamanya kalau di masa Umar bin Khattab diambil oleh dia 3, fa'amdha. Tapi sesuai dengan sunnah adalah 1. Nah, tergantung melihat kondisi masyarakat ya kemana Umar melihat kondisi masyarakat, karena orang bermuda-muda ngomong gitu, udah jatuhkan 3 saja. Akhirnya manusia takut mengatakan hal itu. Itu ijtihad hakim melihat demikian. Ya, itu masalah-masalah yang hal-hal ijtihadiyah lah. Dan itu sebenarnya masalah-masalah yang di furu'iyah, ya. Nah, furu'iyah. Tadi kita contoh umpamanya masalah puasa Arafah. Kalau dia mengambil, dia pegang dengan ru'yatnya sendiri, dia melihat ada tim yang melihat bulan dan dia pegang, atau dia nasihatkan warga negaranya untuk ikut puasa lewat Saudi aja sesuai dengan orang Arafah, wukuf di Arafah, itu ijtihad. Ya. Itu ijtihad yang mewenang hakim. Allah dan Rasul memberikan wilayah itu kepada mereka. Paham? Nah, itu kita tidak boleh protes keras-keras itu. Tapi kalau berdiskusi, kalau itu kurang kuat pendapatnya, boleh saja. Tapi dijadikan bahan untuk menjelek-jelekkan penguasa kepada rakyat. Oh, ini enggak benar, pendapat yang lemah diamalkan. Enggak bisa. Karena itu wilayah yang memang Allah dan Rasulnya dan agama memberikan itu untuk mereka. Itu wilayah yang diingkari, bukan wilayah ijtihadiyah yang menjadi hak veto bagi hakim untuk menentukan pilihan di situ. Nah, yang kedua, menyampaikan nasihat dengan cara lemah lembut, santun dan sopan. Nah, ini tadi sudah disebutkan dalilnya. Yang ketiga, menyampaikannya secara empat mata atau melalui surat atau melalui orang yang mungkin menyampaikan nasihat itu. Karena tadi disebutkan ya, datang atau dengan mengambil kedua tangannya berbicara, kan tadi disebutkan hadisnya. Yang keempat, tidak menyebarkan aib penguasa di hadapan orang banyak.
Yang kelima, tidak melakukan tindakan menghasut untuk melawan penguasa ketika penguasa tidak mengindahkan nasihat kita. Ya kan? Tidak boleh. Tadi maka disebutkan Rasulullah SAW, kalau dia sudah menunaikan dan tidak terima, saya akan menunaikan kewajibannya. Ya kan? Masalah dosa tidak usah kembali kepada penguasa tadi, tidak mau menerima nasihat, menerima atau tidaknya dia. Tapi bagaimana dengan penguasa yang zalim? Apakah melenggang dia masuk surga? Wah, kan kalau hadis-hadis tadi itu penguasa senang ya. Wah, begini Islam ini. Ini ustadznya mungkin bisa diundang nih gitu kan. Ceramah ini gitu kan. Tapi kalau dengar pembahasan yang terakhir ini jadi keder juga dia. Maka saya bilang tadi, bagaimana ancaman kepada penguasa-penguasa yang zalim? Ancaman pada penguasa-penguasa yang zalim. Bukan berarti dia melakukan kemungkaran itu, kemudian rakyat disuruh sabar, dia tidak dihisab di akhirat, bukan. Atau dia memakan harta negara dengan tidak jujur dan semacam, kemudian halal buat dia, bukan. Tapi kita memang disuruh sabar. Makanya tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalian minta hak kalian kepada Allah. Bukan berarti menghalalkan, bukan dia berlaku tidak adil hukumnya, bahwa itu sudah dia tidak berdosa, tidak, dia tetap berdosa. Cuman kita disuruh untuk sabar, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, melakukan tindakan radikal, tidak boleh. Itu beda antara hal yang harus dibedakan. Ya. Baik, bagaimana kalau penguasa-penguasa itu orang-orang zalim? Nah, apa kata Allah yang pertama adalah, ya, pertama penguasa yang zalim itu sebagai hukuman juga bagi rakyat kadang-kadang. Makanya ketika Hajjaj itu begitu kejamnya, Hasan Basri mengatakan ini hukuman Allah. Ya, Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-An'am kalau nggak salah ini ya, ayat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalim ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami angkat kata Allah pemimpin-pemimpin zalim atas sebagian yang lain dengan ulah dari tingkah laku dan perbuatan mereka itu. Jadi kadang-kadang kita membenci penguasa yang zalim, kadang-kadang itu sebagai hukuman Allah kepada kita. Padahal kalau kita lihat kezaliman yang ada di tengah masyarakat mungkin lebih drastis daripada apa yang ada di penguasa itu sendiri. Ya, terpilihnya penguasa yang zalim karena penguasa yang zalim tadi sudah mampu membayar kita juga bisa dibayar, mamanya pilih si fulan, dikasih duit 5.000, 50.000, udah berubah kan? Ya, dia sudah ngomong, kalian sudah ngambil jatah kalian waktu pemilu kemarin, sekarang saya kembalikan duit yang saya berikan kepada kalian. Karena kita sendiri juga tidak jujur masalahnya, maka dibalasi dengan pemimpin yang dia tidak jujur. Ya, kita sudah saling membohongi sebetulnya. Gitu. Bahkan sebetulnya kita membohongi diri kita sendiri sebetulnya. Karena hakikat kebohongan itu akan balik kepada kita. Taib, ancaman bagi pemimpin yang zalim. Ma min amirin yali amral muslimin, tidak seorang pun pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin. Summa la yajhadu lahum, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengurus urusan kaum muslimin. Wa yansahu, dan tidak memberikan nasihat, illa lam yadkhul ma'humul jannah, maka dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Tuh, pemimpin itu harus bertanggung jawab. Ketika dia menjawab harus bersungguh-sungguh, maksimal dengan usahanya mensejahterakan rakyatnya, membangun bangsanya. Harus maksimal. Bukan mentang-mentang sudah dapat kursi, dapat kedudukan, terus kesempatan berleha-leha tidak maksimal di dalam mengurus bangsa dan negaranya. Itu namanya la yajhadulahum, tidak bersungguh-sungguh mengurus urusan kaum muslimin namanya. Wa yansawlahum, tidak memberikan nasihat-nasihat kepada rakyatnya. Rakyatnya berbuat macam-macam, dia diam aja, tidak membuat aturan-aturan yang membuat rakyatnya bisa berbaik, ya, mengamalkan ajaran agama, tidak. Apalagi sampai membuat aturan-aturan yang menghambat orang mengajarkan agama. Ini lebih bahaya lagi. Maka dia orang seperti ini tidak akan masuk surga bersama rakyatnya nanti. Baik. Hadis lain, ma min abdin, ya, yastari'ihillahu, tidak seorang pun yang diangkat jadi pemimpin oleh Allah, rakyatan, dia punya pemimpin, punya rakyat yang diangkat jadi pemimpin atas rakyatnya oleh Allah SWT, yamutu wa yauma yamutu, dan pada hari saat dia meninggal, wa huwa ghashun li ra'iyati, sedang menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan atasnya surga. Seorang pemimpin
yang menipu rakyatnya, pada hari saat meninggal itu dia menipu rakyatnya, masih ada penipuan terhadap rakyatnya, maka dia tidak akan masuk surga, diharamkan surga oleh Allah. Tapi para ulama menyebutkan ini bukan berarti dia kafir kalau dia seorang muslim, tapi diharamkan baginya untuk masuk surga bersama orang-orang masuk surga di awal-awal. Ada yang menyebutkan ini adalah hadisul wa'id, tidak perlu dijelaskan. Artinya dia lama dalam neraka. Yang bagi orang-orang pemimpin yang zalim. Ya. Apalagi doa Rasulullah SAW. Ya. Hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Imam Muslim yang sebelum juga Imam Muslim. Ya. Berikut juga hadis Imam Muslim. Allahumma waliya min amri ummati. Ya Allah, barang siapa yang diangkat jadi pemimpin mengurus umatku, ya, fasyakka alaihim, lalu dia menyulitkan umatku, menyusahkan umatku, fashkuk alaihi, maka tolong susahkan hidupnya ya Allah, persulit urusannya ya Allah. Didoakan Rasulullah SAW, pemimpin yang persulit urusan rakyatnya, didoakan oleh Rasulullah SAW agar urusan juga dia sulit, susah. Ya. Wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang mengurusi salah satu urusan dari urusan umatku ini, farafaqa bihim farfuq bihi, dan dia lembut, dia urus dengan baik, maka berikan kelembutanmu pada dia ya Allah. Hisab dia dengan lembut. Itu doa Rasulullah SAW. Baik, kesimpulan ya, melalui apa yang telah kita paparkan di atas menjadi jelas bagi kita ya, menjelas bagi bahwa betapa indahnya Islam dalam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Islam tidak membiarkan penguasa semena-mena dalam kepemimpinannya, sebaliknya Islam juga tidak membiarkan rakyat semena-mena untuk menjatuhkan kehormatan pemimpinnya. Itulah kesimpulan yang dapat kita bahas. Semoga ini tercerahkan, dan berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan akan muncul ya. Dari penjelasan saya mungkin banyak yang tertinggal dari menjelaskan hal-hal yang kontemporer ya, hanya kekinian lah gitu ya. Mungkin silakan nanti kita buka dalam sesi tanya jawabnya. Dipersilakan bagi yang mau berdiskusi ya. Ini adalah pembahasan dari pokok poin yang ketiga dari usul sita ini ya, yaitu menyebutkan di antara kesempurnaan dalam menjaga persatuan adalah taat kepada pemimpin. Maka disebutkan oleh ungkapan seorang ulama menyebutkan ya, la jama'ata illa bi imam, wala imama illa bi ta'ah. Tidak ada namanya jamaah kalau tidak ada pemimpin, dan pemimpin itu tidak ada gunanya kalau tidak ditaati. Apa gunanya pemimpin kalau tidak ditaati? Ada gunanya enggak? Sama dengan tidak ada juga. Maka disebutkan la jama'ata illa bi imam, wala imama illa bi ta'ah. Tidak ada artinya jamaah kalau nggak ada pemimpin. Dan pemimpin itu wajib kifayah dalam Islam. Jangan untuk memimpin rakyat yang 200 juta jiwa. Seorang yang berjalan safar saja 3 orang, apa kata Rasulullah? Harus salah seorang mereka mengangkat amir safarnya. Bayangkan itu. Ya. Dalil-dalil yang menyebutkan kita taat kepada pemimpin tadi, dalil menunjukkan tentang wajibnya ada pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin, makanya kata seorang salaf juga menyebutkan, yaitu hidup 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim lebih baik daripada 1 malam tanpa ada pemimpin. Bayangkan. Karena kalau tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah kekacauan yang luar biasa. Baik. Itu barangkali wajangan yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya dan menjawab hal-hal yang mungkin selama ini ragu dalam memahami masalah ini. Maka kita akan diskusikan, silakan bagi yang ingin berdiskusi ya. InsyaAllah tadi poin yang ketiga ini sudah kita jelaskan. Ini mudah-mudahan nanti habis isya kita bisa membahas hal yang poin yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan bagi ikhwan yang mau berdiskusi. Taib. Ada pertanyaan, apakah setiap orang yang mengkritik pemimpin disebut khawarij? Maksudnya mengkritik yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti umpamanya berdemonstrasi atau melalui
Media sosial. Ini tergantung kondisi orang tadi. Ada yang motivasinya adalah kedudukan duniawi. Dia karena lawan politik, murni karena urusan jabatan, ya, dan tidak mengkafirkan pemimpin itu, ya, ini adalah bugot namanya istilahnya, penentang penguasa. Itu ada hukum fikihnya dan bahas oleh orang fikih. Tapi bila yang mengangkatnya untuk melakukan itu adalah keyakinannya, dia melihat pemimpin sudah kafir, yang harus dirobohkan, yang harus dihancurkan, yang harus dibunuh, yang harus ditupas, ya. Walaupun dia tidak demonstrasi, tapi dia yakini seperti itu, ini khawarij seperti itu. Tapi tidak setiap orang yang demonstrasi bisa dihukum khawarij. Tapi itu memang merupakan salah satu sikap khawarij, iya. Tapi tidak setiap orang demonstrasi dihukum khawarij. Tapi bukan berarti pula demonstrasi itu hal yang dibolehkan. Itu beda ya. Yang pula, karena ada orang yang ikut demonstrasi, ya karena terbawa dengan isu-isu, ya, tapi dia tidak meyakini keyakinan seperti orang khawarij. Maka dia termasuk dalam kategori bugot namanya. Penentang penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya silakan. Dalam situasi hari ini, jika seorang itu dia tidak mengkritik atau dia tidak menentang pemerintah itu, tapi pada waktu pilihan raya dia mengundi orang yang dia dirasakan lebih baik daripada pemerintah yang sekarang, kemudian pemerintah itu naik menggantikan yang lama itu bagaimana? Baik. Sistem demokrasi, jabatan pemerintah itu, kepala negara itu dibatasi 5 tahun atau maksimal 2 kali 10 tahun gitu. Apa hukumnya ikut memilih? Apakah itu dia katakan khawarij? Juga tidak. Dalam masalah pemimpin itu ada, ya, karena juga tidak ada seorang pemimpin itu aturan dalam Islam tidak boleh diganti. Enggak ada begitu. Memang ada dalam Islam bahwa pemimpin tidak boleh diganti. Enggak ada. Bahkan kalau antum baca syarah Imam Nawawi juga boleh pemimpin itu diganti. Tapi yang penting dengan cara yang syar'i. Boleh aja pemimpin itu diganti kalau memang secara yang syar'i. Tidak masalah. Maka di Saudi Arabia pernah pengganti seperti Raja Khalid. Pernah diganti oleh Raja Faisal, masih muda, belum meninggal. Atau dia punya uzur, boleh saja diganti. Ya. Kalau memang kesepakatan dia hanya sampai segitu, berarti kan setelah itu dia tidak pemimpin lagi. Kan gitu. Kan nggak pemimpin lagi dia. Berarti kan nggak ada pemimpin sebetulnya itu. Penjabat sementara atau apa? Karena secara resmi kok. Dia juga tidak menganggap dirinya pemimpin. Rakyat dan semua urusan negara, alul hal waktu juga tidak anggap dia itu sebagai pemimpin. Maka tidak bisa dihukum orang yang ikut memilih itu dianggap juga kudeta, khuruj, enggak bisa. Makanya ulama kita berbeda pendapat. Secara umum ulama-ulama kita membolehkan memilih dalam pemilu itu, ya, membolehkan. Tapi bukan melazimkan orang yang boleh memilih itu melakukan menghalalkan demokrasi, tidak. Bukan begitu juga. Demokrasi hal yang berbeda, ini kondisi yang berbeda lagi. Tidak ada ulama yang mengatakan ulama membolehkan ikut memilih saat pemilu itu bukan menghalalkan demokrasi, mengatakan demokrasi itu Islami, enggak ada satupun ulama begitu. Ijma mereka itu. Ini yang namanya masalah kontemporer, masalah yang ijtihadiyah. Ada ulama mengatakan tidak boleh ikut karena itu bagian dari mensukseskan program demokrasi itu sendiri. Termasuk kita melakukan hal yang sesuai dengan Islam. Ulama lain berdalil tidak. Ini melihat maslahat dan mafsadahnya. Dan yang dilarang dalam Islam itu sistem dalam Islam itu pun boleh, rakyat pun boleh memilih yang rakyat yang pantas diambil pendapatnya. Kan di waktu masa pemilihan Utsman bin Affan itu Abu Ubaidah bin Jarrah berkeliling kan menanya siapa yang berhak, ya, menjadi pemimpin. Ditanya, tapi memang senior-seniornya. Cuman, ya, hal ini ada hal perkara namanya masail ijtihad mu'asarah atau min fiqh nawazil, kejadian-kejadian yang baru yang tidak ada fatwa ulama yang dahulu para sahabat tabi'in, tidak ada kejadian seperti ini. Ini butuh kepada ijtihad ulama kontemporer. Maka ulama kontemporer berbeda pendapat, itu namanya nawazil fiqh ijtihadiyah.
Maka di sini tidak boleh saling mencela, saling menghina, menghukum. Ya. Karena semua ulama baik yang melarang atau yang tidak sepakat bahwa sistem itu bukan sesuai dengan Islam. Jelas itu. Tapi dia melihat maslahat dan mafsadahnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Mereka yang berdemo itu pun mereka mengatakan itu karena negara sendiri yang membolehkan atau yang menyampaikan aspirasi. Apakah itu juga bisa disebut ijtihad ulama mereka itu? Taib. Tadi kita sudah katakan, kalau mereka memang menerima itu hal yang tidak sesuai dengan Islam, itu mereka perintahkan karena perintah mereka ikuti. Kenapa mereka protes juga dengan perintah pemerintah yang lain tidak sesuai dengan agama? Kenapa tidak terimakan juga pemerintah juga menyuruh ini? Tadi kita sudah kaitkan bahwa taat kepada pemerintah itu boleh dalam hal yang sesuai dengan syariat kita. Ini mereka ambigu sebetulnya. Mereka mau demonstrasi karena sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan alasan juga pemerintah membolehkan, tapi ketika ada aturan pemerintah lain kenapa tidak diterima dong? Itu namanya ikuti hawa nafsu. Baik, yang lainnya? Ustaz, Ya. jika dalam konteks di mana Muslim itu minoritas dan pemerintahnya bukan orang Islam, jadi apabila datangnya musim memilih pemerintah, Ya. apakah mauqif orang-orang Islam di sana, adakah patut dia memilih pemerintah yang orangnya itu orang Islam walaupun dia kurang adil, atau memilih orang yang bukan Islam tetapi pemerintahnya itu adil daripada konteks negeri yang bukan Islam? Taib. Dalam konteks negeri yang bukan Islam, Syekh Utsaimin secara umum dalam fatwanya, dan juga Syekh Abdul Muhsin kalau nggak salah pernah dengar fatwa beliau. Syekh Utsaimin jelas ada fatwanya, ditanya tentang fatwa berapa pemilu di negara Eropa dan Amerika, ditanya beliau mengatakan pilih yang aslah. Persaingnya kafir semuanya. Tapi dipilih kafir yang tidak musuh Islam atau yang lebih bijak gitu. Dan tidak memilih pemimpin yang jelas dia partainya lebih frontal musuh Islam pemainnya. Adapun masalah muslim dan kafir, ya, negara non muslim, ya jelas pemimpin muslim itu lebih aulah daripada ada syubhat yang disebut oleh mereka. Kenapa kita pilih pemimpin muslim yang tidak baik dan pilih yang tidak? Kita bukan begitu maksudnya. Yang kita pilih muslim yang adil, bukan muslim yang adil. Muslim yang tidak adil, sekarang di mana dia bisa memutuskan muslim ini tidak adil? Dia belum berkuasa. Banyak di negara Islam seperti di negara kita di Indonesia kan sering jadi ya lebih baik pemimpin kafir tapi adil dari pemimpin muslim yang zalim. Kan gitu mereka. Itu kan prediksi mereka. Kenapa tidak sebut kalau pemimpin yang kenapa dianggap bahwa kafir lebih adil, muslim tidak? Kan ada juga orang muslim yang adil. Memang tidak ada orang yang adil dengan orang Islam. Maka harus muslim itu yang diajukan adalah orang muslim yang adil. Ini akibat dari partai-partai yang banyak kaum muslimin, mereka tidak mampu memunculkan pemimpin sosok yang benar, sosok yang adil, sosok yang mampu. Akibat dari karena mereka bersaing sendiri sama mereka, itu maksudnya. Maka akhirnya orang kafir yang terpilih bisa saja. Karena orang muslimin tidak bersatu dalam menyusun kekuatan mereka dalam sistem politik. Karena banyak kepentingan mereka, ya, urusan masalah bisnis mereka segala macamnya lah. Ya. Jangan dibanding ini. Kan nggak apa-apa pemimpin perempuan, ya, karena juga ada perempuan yang lebih cerdas daripada laki-laki yang bodoh, kan gitu ya. Yang jadi perbandingan itu nggak adil perbandingan. Jangan perempuan cerdas dengan pemimpin yang bodoh dibandingkan perempuan cerdas dengan laki yang cerdas. Muslim yang adil dengan muslim kafir yang adil. Jangan dibalik. Perumpamannya itu nggak adil. Apa namanya? Perbandingan ini nggak cocok gitu loh. Karena orang begini, kenapa dilarang? Perempuan jadi pemimpin, ya kan gitu. Karena banyak sekarang wanita-wanita juga sudah pintar. Jadi banding laki-laki wanita yang pintar dibanding laki bodoh, iyalah. Sekarang mana yang banyak laki-laki pintar daripada wanita? Taib.
apakah mungkin seorang kafir lebih adil dari orang muslim? Yang adil maksudnya sini, sama-sama yang adil. Kita tidak pungkiri bahwa orang muslim juga banyak yang tidak baik dalam tidak adil memimpin. Iya betul. Tapi yang kita maksud bukan mencalonkan orang muslim yang tidak yang kita calonkan muslim yang adil. Dan orang kafir dalam berbuat walaupun dia adil, hakikatnya dia itu hanya sekedar menjaga pamor dia untuk berkuasa. Bukan motivasi iman dia berbuat keadilan itu. Ya. Baik. Yang lainnya? Ustaz, bilakah situasi orang muslimin yang tinggal di negara kufar wajib dia hijrah? Tadi yang kita sebutkan dia tidak bisa melaksanakan agamanya atau tidak mendapatkan tempat untuk belajar agama. Kalau dia tinggal di tempat itu boleh menjalankan ajaran agamanya dan dia tidak disiksa dan tidak diintimidasi, kemudian dia juga dapat mengenal ajaran agamanya melalui media-media atau apapun saja, tidak masalah. Tapi tetap dituntut untuk hijrah. Beda antara wajib dengan aula. Nah, harus bedakan itu. Yang dia tanyakan tadi tentang wajibnya. Tapi aulanya ia berhijrah. Maka dalam hadis ana bariun minal muslim baina dhahril kufran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari orang kafir yang hidup di tengah kaum musyrikin. Ana bariun minal muslim baina dhahril musyrikin. Yang tinggal di negara orang musyrikin. Kenapa? Ilahnya begini. Orang yang hidup di tengah budaya negara yang bukan muslim pasti akan banyak hal-hal yang terpengaruh kepada anaknya, kepada dia, pergaulannya, makanannya, banyak sekali. Setidak-tidaknya dia juga tidak bisa beribadah lebih bebas, lebih puas dengan menjalankan agama, enggak bisa. Ini beda antara wajib dengan aula, betul. Jangankan gitu, kita saja di negara kita ini lebih aula mencari masyarakat yang lebih pindah dari pulau, pindah dari suatu provinsi yang lebih nyaman, lebih aman, lebih banyak kajian, ya aula itu. Disuruh kita mencari tetangga, kondisi kampung, daerah permukiman yang lebih islami. Iya, dianjurkan karena kita akan dipengaruhi oleh lingkungan masalahnya. Anak kita akan dipengaruhi oleh lingkungan. Coba kalau kita hidup di lingkungan itu adalah banyak pelacur, gimana anak-anak kita? Banyak orang mabukan, gimana anak-anak kita? Ya kan? Jadi beda antara wajib dengan aula. Kalau aulanya iya. Walaupun antum bebas menjalankan agama, tapi kan tidak aula. Maka saya katakan hidup di tengah-tengah perkampungan yang penuh dengan macam itu bid'ah, khurafat segala macam, itu lebih aulanya dia carilah tempat yang lebih aman dari gitu karena anak dan dia sendiri pun sangat susah untuk mempraktekkan sunnah di situ. Jadi beda antara hukum wajib dengan aula. Baik. Kalau nak pilih pemimpin, ada dua calon. Yang first tu perempuan Islam, yang kedua tu lelaki Muslim, lelaki kafir. Mana satu yang bagi keutamaan pilih? Dimajukan laki-laki yang Muslim. Kalau dia punya calon tu memang dia dah bukan lelaki Muslim. Makanya diprotes, jangan perempuan. Yang Muslim yang majukan, laki-laki yang Muslim. Berkenaan yang soalan tadi tu yang lebih baik hijrah kan, macam mana kita nak satukan dengan hadis yang di mana ada Nabi SAW ada sebut kalau seseorang tu sabar dengan satu kaum, mendakwah kepadanya lebih baik daripada dia tidak mencampuri kaum tersebut. Ya, alladhi khalitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Ya. Itu maksudnya khalitun nas, dia sabar dalam berdakwah kondisi masyarakatnya. Berarti dia di situ apa? Punya ilmu. Yang kita maksud tadi kondisi siapa dia? Kan beda antara orang berdakwah pergi ke Eropa dia berdakwah. Kan beda. Antara orang berusaha tinggal di sana, kan beda ya. Enggak ada pertentangan antara hadis. Yang hadis menyuruh kita untuk berdakwah, iya betul. Kita berdakwah kepada kaum musyrikin, iya. Kita berarti dia kalau berdakwah punya ilmu kan? Paham antum? Ataupun di tengah masyarakat yang punya bid'ah, iya wajib kita berdakwah. Gitu.
Tapi akan lebur dengan mereka itu sulit bagi orang yang tidak punya ilmu. Ya. Justru malah dia akan ketarik nanti dengan kondisi yang ada. Dan itu sudah fakta dan kenyataan begitu. Biasanya orang itu ima dia akan merasa terkucilkan walaupun dia bersabar di situ. Kalau dia sabar, dia tetap berdakwah. Tujuan di situ kesabarannya intinya ada dakwah. Syahid dari wa yasbir ala adahum, dia harus bersabar, iya. Tetap dia bergaul dengan manusia, sabar, memperlihatkan sunnah, memperlihatkan tauhid, iya nggak masalah. Tapi dia sendiri nggak mampu, dia lemah, kurang ilmunya, semacam. Malah dia akan keseret nanti, akan tenggelam di dalam suasana yang ada. Baik, yang lainnya? Ustaz, pemimpin yang dia Islam tapi dia menggunakan hukum-hukum selain Al-Quran, Ustaz, hukum Belanda, apakah itu Ustaz telah melakukan kekufuran yang nyata ya Ustaz? Taib, berhukum dengan selain hukum Islam itu ditafsir oleh ulama. Ada yang hukum itu bercampur. Seperti di Indonesia, saya ada punya tulisan terbaru di Google Scholar itu, antum bisa lihat tinjauan terhadap perda syariat. Yang dulunya saya tulis judulnya adalah sikap moderat terhadap hukum syariat. Di Indonesia umpamanya itu tegak nggak syariat? Tegak nggak syariat? Saya tanya sekarang yang syariat itu apa? Kita kembali dulu definisi syariat. Yang biasa yang dimaksud oleh orang-orang yang radikal, teroris itu, syariat menurut mereka adalah menerapkan hukum hudud. Keadaan mencuri dipotong tangannya, di keadaan berzina dicambuk atau dirajam, kan itu ya. Itu syariat, betul, bagian dari hukum syariat itu, bukan syariat. Berdakwah kepada tauhid syariat enggak? Mendirikan masjid, sholat berjamaah, kurban, haji, sholat, zakat, puasa, hijab, semua syariat enggak? Ada enggak syariat? Tegak enggak syariat? Tegak, tapi tidak sempurna. Jelas itu bedakan antara ya orang mengingkari hukum syariat dengan orang yang belum melamalkan hukum syariat. Itu harus dibedakan. Kita kembali kepada topik tadi. Orang yang tidak menjalankan hukum syariat tadi ada berapa kondisi? Ada 3 hal yang dia dikatakan oleh ulama, secara umum dia kafir bila mengatakan hukum Islam tidak berlaku untuk zaman sekarang. Atau mengatakan hukum yang buatan manusia lebih baik daripada hukum Islam. Atau mengatakan berhukum dengan hukum Islam atau non-Islam itu sama saja. Ini pengkafiran di sini bukan kafiran muayyan, bukan personal. Perbuatannya ini adalah hal yang dikafirkan. Tapi kalau ada seorang pemimpin mengatakan bahwa hukum Islam tidak layak untuk zaman sekarang, ada pemimpin mengatakan demikian. Itu belum dikafirkan secara personal kecuali sudah diproses. Iqamatul hujjah yang disebut dengan syurutut takfir. Terpenuhinya kode etik pengkafiran. Ada syarat-syaratnya. Yang melakukan itu harus orang yang berilmu atau badan dari kehakiman ya qadhi dalam Islam. Itu harus dibedakan. Tapi ada orang mengakui hukum Islam itu benar, tapi dia tidak menjalankannya. Maka ini tidak kafir, sama dengan orang mengatakan sholat itu wajib, zakat itu wajib, dia nggak sholat. Dia tahu menyadari bahwa itu dosa besar yang dilakukan, salah, dia tidak kafir. Itu bedanya. Ya. Apalagi tambah ketika dia memang tidak mampu. Karena pengaruh politik global, akan terjadi pergolakan macam-macam, perdebatan yang panjang di negaranya, semua tolak begini, tidak. Memang dia tidak mampu kok. Kemana banyak tim, banyak badan-badan yang harus merubah dan yang akan berbicara semacam, kan mampu dia. Ya udah, dia berjalan sesuai dengan kemampuannya dia, mana yang bisa dia sesuaikan dengan agama, sesuaikan agama, sudah sampai di situ kemampuannya. Insya Allah dia juga tidak dihisab kalau dia sudah berusaha maksimal. Paham? Jadi saya sering menganalogikan, ibarat kita dalam hidup bernegara yang hukumnya bercampur baur, ada yang sesuai dengan Islam, ada yang tidak. Itu ibarat kita punya rumah. Kita punya rumah, yang rumah kita ini ada bagian-bagiannya yang bisa ditempati, bagiannya ada yang rusak. Nah, filosofinya gimana kita memperbaiki rumah kita ini? Apakah kita hancurkan dulu? Hancurkan karena ada yang rusak-rusak, rumah ini hancurkan, habis, datar dengan tanah, lalu kita bangun lagi. Nah, selama memperbaiki rumah ini, di mana kita tinggal ini? Kontrak dulu. Baik, 30 tahun kontrak atau 20 tahun perbaiki, gitu.
Taib, kontrak rumah siap. Taib. Berapa tahun setelah itu bocor lagi. Dinding ada yang yang retak. Ya, kemudian ada yang masalah lagi di rumah tadi. Apa kita akan robohkan lagi? Karena ada kerusakan? Atau cara yang benar itu adalah memperbaiki bagian-bagian yang rusak saja dan kita tetap tinggal di rumah itu. Kan gitu. Perbaiki hal-hal yang fatal dulu. Ya kan? Ansur-ansur ini dimulai diperbaiki, ini diperbaiki, udah. Satu saat mungkin rumah itu akan sebagian besarnya bisa ditempati, sebagian besarnya adalah sudah terperbaiki. Begitu, bukan dihancurkan. Karena bagaimanapun suatu saat rumah itu akan kurang. Dan perlu kita ketahui tidak akan mungkin akan datang masa seperti Khulafaur Rasyidin, pemimpin si Adil Rasyidin sampai sekarang. Karena Rasulullah sudah menyebutkan tidak datanglah zaman kecuali semakin buruk dibanding zaman sebelumnya. Kecuali nanti zaman datangnya Imam Mahdi. Ya, ada keadilan di sana. Ya, semakin jauh dengan masa nubuah akan semakin buruklah kondisi pemimpin. Itu maksudnya secara umum, tapi ada aja kondisi yang lebih baik tergantung dari kondisi masyarakat dan pemimpinnya. Yang orang yang dekat dengan agama, yang membela agama Allah, pasti Allah berikan kebaikan pada dia. Tapi yang namanya masa akan semakin mundur. Kualitasnya akan semakin berkurang. Kita harus hidup dengan kenyataan. Jangan hidup di alam khayal. Ingin punya pemimpin seperti Umar bin Khattab, sementara kita seperti Abu Lu'lu'. Ini mungkin itu. Makanya ketika ada orang yang berkata kepada Ali bin Abi Thalib, memprotes pemerintahan Ali bin Thalib, ya Ali bin Thalib, kenapa di zaman pemerintahanmu terjadi peperangan kekacauan begini? Kenapa kamu tidak memerintah sebagaimana terjadi keamanan di masa Umar bin Khattab dan Abu Bakar dan Umar? Ya. Apa kata Ali bin Thalib? Di masa Abu Bakar dan Umar itu rakyatnya seperti saya. Ya, di masa saya rakyatnya seperti Anda ini. Ini masalahnya. Jadi jangan kita hanya lebih banyak menyalahkan penguasa, ya, tetapi juga rakyat sendiri perlu membenahi diri mereka. Dan penguasa itu kan bagian kecil dari rakyat yang ada. Kalau seandainya rakyat ini kita bentuk orang-orang yang baik, orang yang sehat, orang yang amanah, akan lahirlah pemimpin juga yang amanah. Baik, yang lainnya? Soalan sama tadi, kalau sekiranya berdakwah dekat negara kufar itu ada batas-batas yang mereka berikan, contoh tak boleh baca kitab Syekh Shalih Fauzan contohnya, macam mana untuk mereka? Nggak apa-apa. Kenapa emang? Kan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Kitab yang ada dalam kitab Syekh Fauzan ribuan dalam kitab-kitab yang lain. Kenapa harus kitab Syekh Fauzan juga? Ada lagi kalau contoh mereka tak boleh Ya nggak masalah. kufar. Kapan baru tidak dilarang sebut nama Syekh Shalih Fauzan, nggak disebut nggak masalah. Yang penting kan sampainya Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian banyak kitab ulama yang lain. Maksudnya ada juga perkara yang lain, contoh pendakwah tu tak boleh sebut huruf kufar dan kufar kafir dilarang untuk dakwah. Ya hal seperti itu bijak aja kita. Kalau memang akan kena hukum pidana segala macam, ya tidak masalah sebutnya itu bukan muslim. Ya, orang-orang Islam kan bukan muslim tahu itu bukan muslim, kafir. Gitu. Karena bagaimanapun semua agama itu punya istilah kafir. Orang yang luar agamanya menurut penganut agama itu sendiri dah kafir. Pasti itu. Tidak akan bisa mengerak kata-kata kafir itu mereka. Baik, cukup ya. Demikian yang dapat kita bahas kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah Isya atau Maghrib nih. Maghrib ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.